Mention Miami. You've got a familiar opponent from World Cups, Champions League, a guy named Lionel Messi. What comes to mind when you think about Muller versus Messi? Girangnya Muller tantang Lionel Messi di final MLS Cup. Thomas Muller begitu girang setelah tahu bakal berjumpa dengan Inter Miami di final MLS Cup. Partai puncak MLS Cup 2025 akhirnya diketahui para kontestannya. Dua hasil dari masing-masing wilayah, yakni Timur dan Barat, telah mengkonfirmasi pemenangnya. Dalam final playoff wilayah Timur, klub legenda Lionel Messi, Inter Miami, merebut tiket ke panggung utama MLS Cup, menyusul kemenangan telak atas New York City. Pada laga yang berlangsung di Stadion Chess Minggu 30 November 2025 pagi WIB, The Herons membantai NWFC dengan skor 5-1. Berselang beberapa jam setelahnya, gantian Vancouver Whitecaps yang maju ke final MLS Cup. Klub yang diperkuat legenda hidup Bayern Munchen tersebut menggasak San Diego FC lewat keunggulan 3-1 di Stadion Snapdragon dalam final playoff wilayah Barat. Berkat kemenangan tersebut, Whitecaps berhak merengkuh status juara dari wilayah Barat. Final MLS Cup 2025 lantas dijadwalkan bergulir di Stadion Chess Sabtu 6 Desember 2025 atau Minggu pukul 2.30 WIB. Muller selaku pemain Whitecaps begitu girang dengan pertandingan tersebut, mengingat ia bakal menghadapi Messi. Penyerang berpaspor Jerman tersebut tak menampik bahwa harapannya untuk berjumpa dengan Inter Miami di final MLS Cup menjadi kenyataan. Saya tahu Anda ingin membicarakan sejarah. Mungkin untuk Apple TV, akan bagus jika saya mengatakan sesuatu yang tegas atau apapun, kata Muller dikutip dari Apple TV. Namun saya menikmati menontonnya, dan saya merasa Inter Miami adalah tim yang sangat kuat. Kami melihat mereka hari ini mengalahkan New York dengan cara yang sangat kuat. Ya, saya pikir ini adalah final besar. Saya berharap final ini terjadi. Ayo, saya pikir ini bagus untuk semua orang, imbuhnya. Lebih lanjut, Thomas Muller menegaskan bahwa final MLS Cup kali ini bukan hanya soal dirinya melawan Lionel Messi semata. Muller melihat Miami cukup bergantung kepada ex-kapten Barcelona itu daripada Vancouver Whitecaps terhadap dirinya. Ini bukan tentang Lionel Messi melawan Thomas Muller, tutur Muller melanjutkan. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Tapi mereka mungkin sedikit lebih bergantung padanya daripada kami bergantung padaku. Karena kami adalah tim yang baik, tahu apa yang kami maksud? Hal yang menyenangkan dari ini bukan hanya bermain melawan pemain terbaik yang pernah bermain di tim kami dan masih bermain di tim kami. Tetapi lebih dari itu, menurut saya, ketika Anda memiliki pasangan seperti ini, lebih banyak orang yang menonton. Jika lebih banyak orang yang menonton, nilainya bagi Anda sebagai pemain, sebagai individu, juga bagi tim Anda dan juga bagi franchise Anda akan jauh lebih besar. Bungkus. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient. Duel Thomas Muller dan Lionel Messi sudah pernah terjadi beberapa kali saat mereka sama-sama masih merumput di Eropa. Tercatat sudah 10 kali Messi berhadapan dengan si Romdeter tersebut di sepanjang karirnya. Hanya saja Muller menjadi mimpi buruk bagi La Pulga, karena mega bintang asal Argentina itu hanya mampu menang sebanyak 3 kali saja. Salah satu kekalahan terbesar dan ikonik yang pernah dialami Messi saat menghadapi Muller ketika Barcelona dihajar telak 2-8 oleh Bayern Munchen di perempat final Liga Champions 2019-2020.
Tak heran jika final MLS Cup 2025 bakal menjadi pembuktian Lionel Messi untuk memberikan gelar mayor bagi Inter Miami, sekaligus memperbaiki rekor melawan Thomas Müller. Berita selanjutnya, Lionel Messi tembus 405 assist, rekor legenda Real Madrid yang diabadikan sebagai penghargaan gol terbaik pecah. Mega bintang Inter Miami, Lionel Messi, berhasil memecahkan rekor milik legenda Real Madrid yang namanya diabadikan sebagai penghargaan Puskás Award usai mencatatkan assist ke-405 dalam karirnya. Isi pundi-pundi assist Lionel Messi kembali bertambah saat Inter Miami mengalahkan New York City pada laga final wilayah timur MLS. Meski tak mencetak gol, Messi turut berkontribusi dengan mencatatkan 1 assist. Assist Messi tercipta lewat cara ajaib. Sang mega bintang tetap bisa menyodorkan umpan kepada Silvetti meskipun dikepung banyak pemain New York City di dalam kotak penalti. Silvetti lantas menyambutnya dengan tembakan yang berujung gol. Torehan assist ini menjadi yang ke-405 di sepanjang karir Messi. Berkat catatan tersebut, Messi berhasil memecahkan rekor hebat milik Ferenc Puskás sebagai pemilik rekor jumlah assist terbanyak dalam sejarah. Legenda Hongaria dan Real Madrid itu membuat 404 assist dalam karirnya. Berbicara tentang Ferenc Puskás, namanya kini diabadikan sebagai salah satu penghargaan individu bergengsi yang diselenggarakan FIFA, yaitu Puskás Award. Puskás Award adalah sebuah penghargaan tahunan untuk gol terindah dalam sepak bola. Kebetulan, Puskás Award 2025 akan segera diumumkan dalam waktu dekat, tepatnya 3 Desember mendatang. Puskás Award tahun ini menyita perhatian penikmat sepak bola tanah air. Hal itu karena bek Persija sekaligus timnas Indonesia, Rizky Ridho, masuk daftar nominasi penerima penghargaan tersebut. Ridho masuk nominasi berkat gol yang dicetaknya saat Persija Jakarta melawan Arema di Liga 1 musim lalu. Pemain berusia 24 tahun itu mencetak gol tembakan jarak jauh dari tengah lapangan dalam situasi serangan balik. Kembali ke Messi, sebagai juara wilayah timur, Inter Miami akan tampil di final Piala MLS 2025. The Herons akan menghadapi jawara wilayah barat, Vancouver Whitecaps FC. Miami bakal bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Vancouver Whitecaps di Chase Stadium. Duel tersebut dijadwalkan digelar pada Minggu 7 Desember 2025 dini hari WIB. Bentrokan ikon. Meskipun Müller memastikan untuk menekankan betapa kurang pentingnya dia bagi prospek Vancouver dibandingkan Messi bagi Miami, dia sangat menyadari apa arti kekuatan bintang mereka bagi pertandingan utama liga. Ini bukan tentang Messi melawan Thomas Müller, ujarnya, sambil mengenakan beanie champion konferensi yang dia bandingkan dengan pemain hoki dengan bercanda. Mungkin mereka sedikit lebih bergantung padanya daripada kami bergantung padaku, karena kami adalah tim yang baik. Tahu apa yang kami maksud? Hal yang menyenangkan dari ini bukan hanya bermain melawan pemain terbaik yang pernah bermain di tim kami dan masih bermain di tim kami. Tetapi lebih dari itu, menurut saya, ketika Anda memiliki pasangan seperti ini, lebih banyak orang yang menonton. Jika lebih banyak orang yang menonton, nilainya bagi Anda sebagai pemain, sebagai individu, juga bagi tim Anda dan juga bagi tim Anda akan jauh lebih besar. Lanjutkan Müller. Laga pamungkas ini akan menjadi pertemuan ke-11 sepanjang masa antara Messi dan Müller yang telah bertemu dalam laga Argentina-Jerman serta laga Liga Champions UEFA melawan FC Barcelona, Paris Saint-Germain dan Bayern München. Meskipun Müller dengan tegas menepiskan anggapan bahwa Messi telah mengalahkan sang god dalam 7 kesempatan tersebut, selalu ada keajaiban di setiap momennya. Pertandingan ini menjadi sedikit lebih penting daripada yang sebenarnya. Renungkannya. Ini final Piala MLS. Tetapi jika ini melibatkan pemain besar dan nama-nama besar di dunia sepak bola, maka ini akan sedikit lebih menarik bagi banyak orang di dunia. Jadi situasi yang sempurna bagi semua pihak.